Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Vlogcast. Sinergi Bangun Vlogcast. Yeay, senang banget nih kita bisa bertemu lagi dengan teletizen semuanya. Tentunya dengan saya Rofi dan juga rekan saya Dede yang dan akan menemani selama 1 jam ke ke depan. depan. Eh, Nah, untuk sekarang ada apa lagi sih Rof yang harus sampai kita tuh ada vlogcast lagi tuh karena ada apa sih nih saat ini tuh? banyak banget, banyak banget yang pengen kita sharing ke teman-teman teletizen semuanya, pemirsa semuanya, terutama tentang banyak sih sebenarnya mah. Ya dan kembali lagi ke mahasiswa berprestasi. Jadi chapter kali ini kita akan bahas dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama mahasiswa berprestasi Telkom University. Nah, oke. Sudah ada siapakah? Ada Kak Cia. Halo Kak Cia, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, Mungkin boleh ya Kak Cia memperkenalkan diri dulu nih ke Telitizen. Kak Cia tuh dari jurusan apa dan segala macamnya. Oke, makasih. Oke, halo semuanya teletizen. Kenalin, nama aku Cynthia Betaria, biasa dipanggil Cia. Aku dari angkatan 2019, jurusan akuntansi. Nah, oke. wow, dari akuntansi. Iya, akuntansi loh. Aduh, Akuntansi. kenapa tuh akuntansi? Gak apa-apa, satu fakultas sama aku gitu Oh, Iya, karena yang aku maksudnya. baca akuntansi Telyu tuh masuk 10 besar akuntansi terbaik di Indonesia. aduh, Ih, Keren banget karena ya. dulu aku pas masuk Telyu salah satu pilihannya akuntansi. aduh. Tapi Iya. ketendang ke Nggak ketendang sih. pilihan keduanya ya. Itu salah satu pilihannya. Oke. Jadi aku tetap ke belajar berbicara dan yang baik dan benar gitu Oke. ya. Oke. Wah, karena kita kedatangan tamu spesial nih dari akuntansi, tentunya kita akan mengupas sebanyak mungkin tentang akuntansi. Betul, Nah, dan tentunya juga tentang Kak Cia ya, gimana sih ada prestasi apa aja sih gitu kan. betul banget. Nah, kalau boleh tahu sekarang Kak Cia tuh lagi sibuk apa sih? Kalau kesibukan mungkin ya baru banget aku tuh lagi kesibukan akhir-akhir ini lagi internship, terus juga jadi private buka private gitu, Mhm. sama lagi ikut sebuah komunitas Ruby Community Oke, gitu. berarti lagi internship terus, ikut jadi private, eee, Les. ya private les gitu sama Ruby Community ya, Iya. bener gak? Wah, Mikir jadi dulu. agak lumayan padat ya. Iya, agak Ikut padat nih. intern, terus ikut komunitas, juga ngajar. Wah, Intern di mana tuh kalau boleh tahu? Kemarin aku baru habis intern di Bank Indonesia, Oh, Bank Indonesia. itu yang di mana? Yang di yang Bandung kan? di Bandung dekat Braga. Oh ya, berarti yang Oh, Jabar ya? Iya benar, Yang Jabar. Jabar. Ah, selain daripada itu jadi guru private juga ya? Atau Iya. apa? iya Eh, private class. ya Apa sih? private Mhm. class. Iya, bener kan? Disebutnya apa sih? Iya. Private les kah atau apa? Ya private class lah. Iya, Oh, private class private. lah ya. Nah, itu kok bisa sih tiba-tiba jadi guru private? Nah, guru Mm-mm. Nah, iya private gitu benar. ya. Awalnya ya. Iya, awalnya kayak gimana nih sih kok tiba-tiba ada nih maba-maba yang mau private gitu. Kan jarang jarang gak sih? Mm-mm. Boleh nih mungkin Cia jelasin. Mungkin ya kenapa aku jadi guru private itu karena yang pertama tuh aku tuh anaknya emang suka ngajar kan, maksudnya tuh suka Oh. ngasih tahu orang kayak A B gitu-gitu kan Hmm. ngajar. Nah mau nyalurin itu di mana dan yang bermanfaat gitu. Nah akhirnya aku jadi guru private gitu. Iya. Nah awal mulanya guru private itu terbentuk pada saat aku semester 4 sama 5 gitu pernah jadi asisten praktikum di FEB. Nah Oh, oke. pas jadi asisten praktikum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terus tapi aku ngajarnya bukan prodi aku, Nah, apa tuh? melainkan prodi sebelah tuh yang Prodi MBTI. prodi apa, Say? Wah, kau bisa. Jadi ngajar apa nih? Ini kita perlu Iya, kupas tuntas lagi ya. Kau iya, bisa iya, anak akuntansi ngasprak praktikannya di MBTI. Ya. iya. Nah itu tuh aku ngambil jadi aspeknya statistika bisnis. Wah. Jadi statistika bisnis tuh aku juga mempelajari anak Hmm. akuntansi, terus juga MBTI juga mempelajari pas di angkatan di bawah aku, angkatan 20 itu minta jadi asprak. Nah, kebetulan aku Mm-mm. daftar dan lolos jadi asprak di Mm-mm. Ah, statistika bisnis. Nah, abis itu kan anak MBTI itu ada belajar gitu kan mm. tentang apa akuntansi pengantar ya. Nah, terus anak MBTI itu
ada yang ragu nih sama pengantar akuntansi. Iya. Nah, habis itu dia ngechat aku bilang kayak, "Teh, kalau kita belajar akuntansi boleh nggak sama Teteh?" katanya. Terus ya udah aku akhirnya boleh deh belajar sama aku nih kata aku kan. Nah, awalnya tuh gratis dulu. Masih baik hati dan tidak sombong ya. Karena mau branding diri kan. Sama masih promo gitu ya. Nah, habis itu pas branding diri terus ngajar gratis. Nah, mereka tuh ketagihan minta terus. Nah, sedangkan kalau minta terus tuh kan nggak balance nih antara yang aku keluarin sama yang aku dapetin. Nah, gimana caranya biar di diri aku tuh ada benefitnya juga gitu. Gak cuma ngasih ilmu ya. Nah, iya. Kan kalau anak akuntansi tuh semuanya diperhitungkan kan. Iya betul. Dan harus balance gitu ya. Iya, costnya tuh harus balance gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah, kayaknya seru deh kalau aku buka kelas gitu. Debit kreditnya harus balance ya. Bener. Dan jurnalnya nanti rapi gitu ya. Terus akhirnya dari situ kamu ngasih villa ke mereka. Iya, aku bilang kalau kita kayak rutinin aja gimana tuh, mau nggak? Nanti aku ajarin deh bener-bener kayak ini dapetnya dari mana, ini dapet dari mana. Terus katanya tertarik nih katanya. Ya udah, boleh nggak ikut? Udah ikut. Awalnya tuh aku cuma ngambil 5 orang karena aku kayak masih baru kan, gak yakin gitu. Terus pas kelamaan dari mulut ke mulut, terus makin banyak tuh mahasiswa yang kayak ngubungin aku, "Teh boleh ikut nggak? Boleh ikut nggak?" "Boleh," kata aku. Jadi aku buka 3 kelas waktu itu. Tapi waktunya fleksibel sih. Oh, berarti itu teh maaf, ke Sundanya ke bawah. Gak apa-apa, ciri khas. Itu tuh tapi cuma dari jurusan kamu kah apa justru dari anak-anak MBTI gitu? Anak MBTI sih banyak kan. Oh, karena kamu kan dulu aspraknya anak MBTI ya. Wah, itu dari benar-benar dari, dan kamu itu asprak awalnya iseng kah atau kayak emang mau tuh? Emang mau sih. Asprak emang mau. Awalnya tuh pengen asdos. Tapi asdos. karena lagi nggak buka asdosnya, kebetulan yang bukannya asprak, jadi aku daftarnya asprak. Yang ada dulu gitu ya. Dari asprak malah ke yang lain jadinya ya. Iya benar. Dan sekarang spesialnya sudah buka kelas private itu ya. Nah, selain daripada ada kelas private, tadi juga join di Rubik Community gitu ya. Iya benar. Nah, itu tuh apakah memang komunitasnya main Rubik atau gimana? Bukan. Oh, bukan ya. Oh iya. Ya, biar Telutizen juga tahu gitu ya. Oke. Apa tuh Rubik Apa Community? Jadi Ruby Community itu kayak komunitas perskincarean untuk wanita gitu. Jadi kayak ada kelas tentang skincare semua gitu loh. Jadi kayak kita belajar basic skincare dan lain-lain gitu tuh bisa di Ruby. Nah, kalau ini baru cocok ya buat Telutizen Wati gitu ya. Untuk join ke atau kelas-kelasnya Ruby Community ya, supaya bisa lebih tahu ya antar perskincarean gitu ya. Nah, itu basicnya tuh dari perusahaan apa sih, dari skincare apa? Ruby Community Avoskin. Oh, terus itu kamu bisa bisa tahu tiba-tiba join Ruby Community itu gimana? Awalnya tuh waktu intern kan lagi makan siang nih aku. Makan siang, terus adalah waktu buat nge-scroll gitu kan, scroll TikTok. Kebetulan lewat nih di FYP aku si Ruby Community. Nah, aku kepo dong, apa sih sebenarnya Ruby Community itu? Terus aku cari perdalam Ruby Community itu kayak gimana. Kayaknya cocok deh di aku karena kan perempuan pasti suka skincare kan. Gitu. Nah, akhirnya ya udah coba join karena aku ngerasa juga kayak intern, terus kayak adalah waktu luang nih buat belajar. Ya udah ikut Ruby Community deh gitu. Dan aku ikut Ruby Community. Ya emang dari hal yang tak terduga tuh ada aja gitu ya. Nah, tapi maaf ya Rof nih, aku masih penasaran sama si Ruby Community ini nih. Oke, nanti aku bikin Ruby Community ya, khusus cowoknya nih. Nah, itu tuh cuma kelas-kelas aja apa gimana tuh? Iya, dia tuh di Ruby Community tuh ada kelas itu jadi tuh ada per kelasnya itu tuh tentang ngebahas perskincarean lah. Terus nanti juga ada ikut challenge-nya. Nanti kalau kita tuh ngumpulin poin gitu buat jadi BA-nya. Jadi kalau poinnya udah cukup, kita bisa ikut bisa jadi daftar jadi BA-nya. Jadi dari community, dari belajar-belajar jadi BA-nya ya. Jadi output akhirnya tuh jadi BA. Nah, harapannya memang semoga Kacia ini jadi BA-nya gitu ya. Avoskin. Amin. Iya. Kan nanti produknya bisa ngalir ya ke Ruby Community gitu ya. Ya. Nah,
tentunya Kak Cia nih, selain daripada tadi senang ngajar gitu ya, Mhm. otomatis dari segi knowledge-nya, pasti, memang apa, mumpuni gitu ya dan Mhm. kompetensinya ada gitu. Nah berarti memang di kelasnya aktif dong ya? Lumayan. Selama kuliah, lumayan aktif. Nah selain daripada ikut apa, turut serta berbagi atau sharing ilmu Mhm. gitu ke teman-teman atau adik tingkat, ada gak sih pengalaman atau ikut kegiatan seperti lomba gitu? Atau apa gitu? Oh, kalau lomba ada sih aku ikut lomba, Mhm. beberapa ikut organisasi juga. Oh, Nah, apa tuh apa kalau itu? boleh dijelasin? Kalau lomba aku, ikut kemarin tuh pernah ikut lomba, sebenarnya basic aku tuh 3, aku lagi fokusin lomba tuh beneran 3, Mhm. olimpiade akuntansi, lomba karya tulis ilmiah, sama lomba debat. Biasanya Mhm aku mhm di 3 scope itu mau ngambil perlombaan gitu. mhm. Nah, kalau boleh di apa, di-sharing gitu pengalamannya atau yang ketiga itu tuh pernah ikut di mana aja gitu dan sampai tahap apa aja? Oke. Kalau buat di lomba, aku tuh pernah ikut di lomba debat perpajakan itu yang ngadain Universitas Lambung Mangkurat, itu aku juara 1 nasional. Terus Wis. yang kedua aku juga pernah ikut di lomba debat akuntansi, Mhm dan perpajakan itu yang ngadain AMIAI Jawa Timur, itu aku juara 2 nasional. mhm. Hmm. Sama aku juga pernah ikut lomba paper juara 3 nasional, sama juga olimpiade top 7, top 5, sama top 15. Mmm. Sama beberapa finalis sih aku pernah ikut. Udah Kak, itu jangan Kayaknya dihabisin eh, semua Kak, buat aku, kalau nggak sebagiannya kalau udah. nggak gitu, kalau disebutin lagi saya pamit Iya undur diri. jangan dihabisin. Minder 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 Iya, minder minder. Nah, tapi tadi aku denger nih banyak kan debat ya ikutnya mhm ya. Mhm. Nah itu kamu bisa debat gitu tuh skill kah atau maksudnya belajar skill itu tuh dari mana gitu? mhm. Apakah sering debat sama orang Mmm. gitu? Apa gimana? Atau ada klub khusus di akuntansi mungkin gitu? Iya. Oh, oke. Kalau untuk debat sendiri sebenarnya aku tuh dari SMA tuh udah ikut lomba-lomba debat gitu kan. Mhm Nah, cuman Oh, nggak terlalu seriusin, iya. tapi pas di kuliah tuh aku seriusin dan aku cari, yang bisa, apa, ngebantu skill aku nih Ah, debat dari SMA mhm. tapi masih minim banget. iya. Nah, terus aku ketemulah namanya UKM Search tapi di bagian SDS. Oh, search Mmm. aku oh iya Iya, UKM UKM Search. search, iya Itu ya. mah emang jebolan lomba tuh kebanyakan dari Iya. situ, Iya, benar banget. iya. Nah, jadi diasah tuh di situ. Iya, di SDS tuh nih buat teman-teman juga nih boleh nih join SDS. Promo Iklan Cari ya. promo. ya kayak netizen Iya, yuk join. Promo. Nah, buat yang mau lomba debat heeh, nih, karena di SDS tuh bener-bener bagus banget gitu loh buat mhm, ngebentuk si orang-orang baru yang mau Mhm, belajar debat gitu. mhm, Kayak alumni-alumninya tuh bener-bener support kita banget gitu. iya, Walaupun mmm, sebenarnya alumni tuh nggak digaji nih buat ngadain forum sama kita. iya. Nah, mereka tuh kalau dihubungin langsung kayak ayo ayo gitu. Nah, itu enaknya Nah, di SDS gitu. oh, oh, apa maksudnya DPO atau apa? Enggak, biasanya Eh, alumni kalau di-search tuh jadi DPO kan kalau nggak salah. aduh aku kurang tahu sih Oh kalau itu. iya, soalnya ketua apa, presiden search sebelumnya tuh teman aku kebetulan, iya Oh. kan iya. pernah masuk vlogcast Pernah juga iya sama pernah aku masuk ini sama juga. Bang Gugun waktu Halo itu. guys. Iya. Emang berarti, apa namanya, diasah juga gitu ya di salah satu Mhm. UKM gitu ya, Mhm. yang ada di Telkom University namanya Hmm. Search. Mhm. Nah, Oke, mhm, selain itu, selain berarti kan kamu ikut UKM Search nih selama perkuliahan ya kemarin Mhm. tuh. Nah, selain itu kamu ikut organisasi lain gak sih? mhm. Kalau ikut organisasi lain aku ikut sih, Apa tuh? pertama tuh aku ikut di himpunan pastinya. Halo Mhm. Himaku. Wis. Halo Himaku. Himaku tuh hima aku atau hima Enggak Himaku. Himpunan Mahasiswa Akuntansi. akuntansi? Nah, Oh, Betul. parah-parah nggak tahu enggak. parah. Ini aja gitu, biar ada bahas aja gitu. Terus? Terus aku ikut Himaku itu 2 tahun. Jadi anggota dulu baru jadi kadif. Ya, Nah, Kadif, habis mhm, itu dari Himaku aku pernah ya tadi ikut Search. iya. Search itu tuh aku ikut dua di bagian di dalamnya. Nah, apa tuh? Jadi itu ada club study. Club study-nya mhm, itu tuh aku ambilnya chess accounting, club study accounting-nya. iya, Ah, Terus mhm. ya. yang kedua aku ngambilnya SDS, Search Debat Society-nya. Gitu. Ih, mhm, Terus Emang pernah juga aku lagi ikut organisasi namanya tuh Tech Center. Tech mhm. Center di FEB, tapi itu khusus buat ngambilnya yang study group aja, buat anak-anak lomba aja gitu. mhm Oh. Gitu. mhm. Nah, terus juga aku pernah jadi
sebenarnya ikutnya tuh sebentar doang gitu. Iya, cuma jadinya banyak gitu ya. Iya. Yang banyak itu tuh pernah ikut aksara, Oh yang ya. jadi iya. jurnalis itu loh, Mhm. terus pernah ikut juga UKM Volley, tapi cuma Iya. ikut-ikut aja gitu. Pengen nyoba-nyoba doang gitu Nah waktu ya. maba gitu Heeh. kan waktu maba tuh ikut semua gitu kan, karena ambis gitu kan waktu maba gitu, kayak Oke. gabut. Iya. Mhm. Pokoknya Karena aku belum harus kebayang tugasnya sebanyak itu Iya ya. bener, bener banget. Jadi yang ada kayaknya aku seneng deh di Poli deh gitu, Iya. ikut gitu, seneng di ini deh ikut Iya bener. tiba-tiba sebulan kemudian jreng tugas banyak. Ninggalin lah semuanya. Tapi berarti bertahannya di Mmm. UKM Search lah ya, berarti Iya. belajarnya. Wah, emang sekeren ini ya? Mhm. Emang boleh sekeren ini ya? Kalau nggak keren nggak masuk sini dong, Bro. Iya bener. Jadi, wah ternyata memang teman-teman Society nih, ya buat jadi mahasiswa berprestasi itu kadang kita nggak apa namanya, nggak hanya cukup juara di kelas aja gitu Iya. ya. Kita juga butuh kayak mengeksplor atau memaksimalkan kompetensi yang ada dalam diri kita di luar kelas. Contohnya kayak tadi dengan ikut lomba dan, banyak hal lainnya. Tentunya itu jadi portofolio kita ya. Iya. Iya, Iya. betul, Bener betul, bener. betul. Iya. Nah, Mhm. kamu dari segala kesibukan ya, maksudnya kayak maksudnya kesibukan yang sekarang-sekarang aja deh yang kayak tadi awal-awal kita bahas tuh ada Ruby Community, ada apa namanya tadi tuh kelas private class gitu sama internship ya. Kamu tuh ngebagi waktunya gimana sih tuh? Kan lumayan sibuk, belum kuliah apalagi angkatan 19 kan, seangkatan sama aku lagi hektiknya tuh kemarin-kemarin skripsi. Nah, itu gimana kamu ngebagi waktunya? Kayak kalau ngebagi waktunya mungkin aku netapin skala prioritas sih. Kalau di skala Mhm. prioritas tuh apa dulu yang buat aku tuh urgent banget gitu. Kalau Iya. udah tahu skala prioritasnya apa, itu yang lebih diduluin dibandingin yang lain. Sama ini sih aku tuh punya list-list gitu loh yang mau dikerjain hari ini Mhm apa, mhm. yang mau dilakuin lebih dahulu apa. Jadi kayak punya jadwal tersendiri lah gitu. Oh iya. Dan itu tuh ditulis gitu ya? Iya aku ditulis, ada kode catatan aku. Oh, emang itu kayak efektif banget loh dan aku Mhm. pun selalu bikin gitu kalau misalkan kayak malam nih, kerjakan malam ini ada listnya sampai Nah 6 iya. poin, sampai berapa poin gitu. Even itu kayak misalkan chat KDD gitu, besok, ngingetin besok syuting misalkan, itu tuh bener-bener ditulis di listnya dan itu ngebantu banget buat kita Bener. yang pelupa. Gitu. Wah, selain daripada itu, apa, apalagi kan kalau misalkan tugasnya banyak nih atau kerjanya banyak, kita, ngebagi waktu dengan skala prioritas, skala prioritas. Nah, untuk ngebagi, apa ya, manajemen dirinya atau manajemen stresnya, kan kita namanya manusia pasti ada stresnya ya. Bener bener. Betul. Nah, itu biasanya untuk mengatasi stres itu tuh dengan apa? Dengan makan seblak kah? Atau healing kah? Atau apa gitu? Oh, oke, kalau buat ngatasin stresnya gitu tuh Mhm. emang stres banget sih. Karena Jujur dengan ya, aku dengernya juga kayak buset, astagfirullahaladzim. Iya. Kayaknya kok sibuk banget gitu. Mhm. Gimana coba ya ngatasinnya? Iya. mungkin kalau aku ya karena aku tuh selalu nanamin tuh kayak weekday tuh aku full banget, Mmm. tapi weekend tuh aku harus ada waktu buat main gitu. Setidaknya Mmm. buat explore Oh. apa gitu. Terus buat diri aku sendiri me time atau Mhm. quality time sama teman gitu. Sama siapa aja gitu kan. Mhm. Jadi tuh benar-benar weekday full, weekend tuh harus waktunya main gitu. Itu biasanya Oke. ngurangin stres sih. Nah, Oh. nanti di akhir kali ya kita ada satu tips, apa namanya, mengenai, cara mengelola stres itu, Iya. ala Kak Cia. Oke. Karena memang, namanya manajemen diri itu emang sangat Mhm. ini ya, sangat bisa dibilang sulit juga gitu Iya, ya. Kalau jujur. manajemen waktu gampang, karena waktu cuma 24 jam tinggal dibagi-bagi gitu ya. Mhm, Iya. Tapi kalau manajemen stres gitu, emosi lah ya, mhm. itu memang butuh tenaga yang sangat luar biasa gitu. Bener bener. Kadang kan sebagian orang biasanya cara apa, biar enggak stresnya me time dengan misalkan nonton drakor gitu. Iya, Iya. Kebetulan aku betul. baru beres nih drakor Dokter Romantik 3. Ya, Kok itu promosi ya, say? iya juga ya, tapi tidak apa-apa karena esensinya, tinggi banget ya Iya. di situ ya. Jadi kita gak usah bahas karena masih banyak yang belum nonton, Iya. kita next. Jadi Nah, spoiler ya. spoiler ya, dan ada juga orang yang memang healing-nya Iya. tuh entah itu ke taman kota atau apa gitu, Mhm. atau juga ke yang ada yang ngalihinnya tuh ke makan, Mmm. makan banyak. Saya? Iya, dan itu kayak sebenarnya no problem ya, karena itu Iya. tentang cara kita gitu ya, Betul. dan memang beda-beda juga. Nah, Mhm. barangkali nanti boleh disampaikan Kak, Boleh di boleh. akhir ya, karena ini bisa jadi salah satu referensi. Betul. Nah, Nah, Cia kan angkatan 2019 mhm, ya. Mhm. Yang tadi aku singgung juga, Cia
apa sih namanya, lagi skripsi lah ya kemarin-kemarin tuh. Nah, Cia udah beres berarti? Udah. Alhamdulillah. Doakan saya menyusul, Alhamdulillah. guys. Congrats. Thank you. Nah, Yeay. kalau di FEB kan kalau kayak di Telio kan udah ada beberapa yang ada pengganti sidang, ada yang sidang juga ya. Pengganti sidang tuh berarti pakai jurnal nih. Nah, kalau Cia sendiri apa nih, sidang kah atau? Kalau aku tuh ngambilnya kemarin sidang, tapi aku juga lagi ngupload jurnal di Inter Nah, sekarang. apa tuh jurnal? Berarti jurnal Scopus Scopus ya? yang terindeks Scopus. Wah, itu sulit ya. Guys, jujur Ya, kemarin aku sulit. pengen juga tapi nggak keburu Iya. waktunya. Jadi FYI nih Teletizen atau bapak ibu yang nonton atau teman-teman siswa yang nonton. Jadi kalau di Teli itu sekarang udah nerapin ya sebagian besar gitu. Jadi kalaupun misalkan skripsi itu harus dibarengi dengan upload jurnal Iya, juga. biar Gitu. bisa dapat status cum laude Status ya. cum laude, iya buat ngeklaim cum laude-nya itu gitu. Betul. Nah, berarti sekarang Cia lagi bikin jurnal Scopus. Iya. Itu Lagi kalau boleh Lagi upload ya. Oh, udah disubmit berarti? Udah disubmit. Lagi proses review. Iya, lagi proses reviewnya. Mohon doanya ya. Siap. Kenapa Cia memberanikan waktunya? Maksudnya kan sekarang waktunya mepet ya nih, ya nggak sih, sama wisuda kan harus ngejar juga sidang yudisium. Itu kan berarti harus beres sebelum itu ya. Kenapa Cia akhirnya memberanikan diri tetap nekat di Scopus yang sebenarnya waktunya nggak bisa ditentukan gitu? Iya, jurnal Scopusnya emang lama kan, kita nggak bisa nentuin kapan kita diterima, kapan kita bisa ditolak gitu. Iya, betul. Nah, memberanikan karena setelah berdiskusi nih sama pembimbing aku, kayak pembimbing aku tuh kayaknya paper kamu nih mantap nih kalau dibawa ke Scopus nih katanya. Sayang banget gitu katanya kalau seandainya cuman kamu fokusin ke Sinta, nasional ya, gitu, ke nasional. Sinta gitu, yang terindeks Sinta. Terus katanya kenapa nggak kamu cobain berani dulu ke Inter gitu, nanti gimana nanti kita pikirin lagi nih gimana paper kita tuh tetap ada di Inter, kata pembimbing aku. Karena pembimbing aku tuh benar-benar support gitu loh buat ke Internya gitu. Itu kalau boleh di-spill ngebahas tentang accounting juga gitu? Aku ngebahasnya tentang fraudulent financial reporting, jadi kecurangan di laporan keuangan gitu. Oh, oke, pantas berani sih, iya sih, keren Iya. sih, jujur. Keren ya. Dan ya sebenarnya kalau misalkan saya di audit kayaknya saya lebih banyak kecurangannya deh. Kok jajannya banyak tapi pemasukannya sedikit gitu. Nah, itu ada beda lagi konsepnya ya, konsep ditraktir temen. Bisa sih. Bisa ya. Jadi jatuhnya hibah dari temen gitu ya. Iya. Nah, jadi Kak Cia ini apa namanya, berarti sekarang tuh memang udah masa-masa santai atau gimana nih? Kalau dibilang santai, nggak santai juga sih, Iya. karena lagi ngerjain artikel yang cukup hectic gitu. Iya. Artikel ini yang ini. Scopus ini, karena aku lagi mau nyoba 2 gitu, mau bikin artikelnya gitu, tapi dengan topik yang beda. Gitu. Wow, berani juga, Say. Karena biar ada Saya yang pengen berkata kasar, tapi kasar tuh kasar yang mengapresiasi gitu. Iya. Kok berani ya? Maksudnya kamu berani banget tuh, maksudnya emang dulunya emang pernah ikut bikin-bikin paper gitu apa gimana? Iya, dulu tuh aku tuh pernah ikut yang aku bilang LKTI itu loh, lomba karya tulis Iya. Oh ilmiah. iya tadi ya, yang lomba. Terus aku kayak ketagihan gitu loh ikut lomba paper tuh, nulis tuh enak gitu kan. Terus pas nulis tuh enak, tapi aku tuh nggak pernah goals jadi juaranya. Gitu kan. Jadi kesel sendiri gitu. Kenapa nggak juara gitu? Padahal udah mantepin si papernya. Oh, gitu. jadi kamu balas dendam lah ya intinya di Scopus ini, keren loh. Balas Semoga dendam. keterima lah ya Scopusnya. Amin. Amin. Doain ya Teletizen, doain Kak Cia. Karena buat masuk Scopus itu sulit guys, Iya. apalagi nanti kalau kaitannya dengan Q1, Q2 sampai Iya. aki-aki ke bawah gitu ya. Kamu Q berapa? Aku Q3 sekarang. Q3 juga susah sih, Say. Susah, iya. Tapi memang kadang ya banyak kejutannya itu kita di Q3 ditolak gitu, tapi diterima di Q1 gitu. Aduh, amin. Amin. Gitu ya, amin. Berarti kamu mencoba untuk dua artikel di tempat yang berbeda tapi Iya, di tempat yang berbeda. iya emang harus gitu, nggak bisa kan ya? Ya, lebih baiknya di tempat yang berbeda biar kita tuh tahu ini keterima nih enggak gitu. Iya, benar. Berarti sekarang masih proses untuk artikel yang kedua. Wah, itu mudah-mudahan lancar gitu ya. Amin. Dan lancar semuanya prosesnya hingga akhir sehingga nanti di wisuda dengan predikat cum laude. Amin. Mantap. Jadi apa ya, jadi kebayang banget itu, jadi lebih ke nanya soal pribadi gitu Kak. Dalam artian maksudnya
pertanyaan pribadi saya gitu, mengenai tips-tips, entah itu tips ketika perkuliahan gimana caranya bisa dapetin info tentang perlombaan-perlombaan gitu. Terus juga gimana caranya buat dapetin info mengenai kayak tadi pembuatan artikel jurnal gitu. Karena kita semua tahu jurnal karena untuk mahasiswa teoli sudah sangat mengenal lah. Untuk tugas-tugas kita diharuskan referensinya memang dari jurnal-jurnal Betul. terakreditasi gitu ya dan lain-lain. Kadang kan untuk pembuatannya kita juga kadang butuh ini ya, butuh bener-bener kayak pengetahuan yang lebih gitu. Betul. Dan saya pun nggak jarang denger dari cutting-cutting lah gitu, yang tiba-tiba harus bikin jurnal dia kan langsung kayak boom gitu. Perasaan saya nggak belajarnya nggak maksimal gitu di jurnal gitu. Kayak gitu. Bahkan baru belajar tuh pas mau bikin sidang aja gitu, bikin skripsi aja gitu. Jujur iya, enggak Iya. sih. Boleh banget Kak itu disampaikan dulu mengenai tips-tipsnya gitu. Terutama tips belajar dulu lah gitu. Kalau tips belajarnya sih mungkin lebih sering baca ya, baca-baca jurnal inter maupun baca jurnal nasionalnya gitu. Kalau udah sering kita belajar ngebacanya, kita kan jadi tahu kan mana kelebihan dan kekurangan di jurnalnya gitu. Habis itu kita dari kita sering baca jurnal dan kita sering baca-baca, terus aku tuh tipsnya juga pernah ikut kayak kelas ini loh, kelas metodologi penelitian gitu. Jadi ada profesor gitu yang ngejelasin tentang penulisan yang baik di paper tuh kayak gimana gitu. Nah dari situ kita juga bisa tahu nih, kita bisa cari-cari kayak kelas-kelas gitu atau info-info seminar nih tentang penulisan yang baik tuh kayak gimana gitu. Biasanya dari situ juga bisa ngelatih sih buat kita tahu penulisan tuh kayak gimana yang baiknya. Sama ikut lomba aja gitu, karena kalau menurut aku kalau dari lomba misalkan ikut esai atau LKTI, kita tuh jadi tahu gitu loh. Jadi kita kalah kemarin gara-gara ininya nggak baik atau ininya kurang gitu. Jadi kita pas ada tugas jurnal kita lebih mudah untuk memahaminya. Karena sebenarnya jurnal tuh nggak susah ya guys, bener nggak sih? Kalau Rajin susah, sih intinya. ya rajin. Kalau misalnya udah biasa bikin ya, kenapa enggak? Nah, kamu kan suka ngejurnal nih, kenapa nggak mau lanjut S2 dulu? Lanjut S2 ada rencana sih. Rencana aku emang mau ngelanjut studi S2, doain aja. Amin. Dan kenapa sih? Ada planning S2 ya? Dan kenapa sih Kak Cia tuh aktif banget gitu? Apakah memang pengen aktif atau kayak lingkungannya yang aktif-aktif juga atau bahasanya ambis gitu ya? Atau memang ada dorongan gitu dari siapa gitu, dari support sistemnya gitu? Kalau dari support sistemnya pasti orang tua sih, karena kenapa aku aktif, karena menurut aku tuh bisa maksudnya tuh kita ngerasa nih diri kita tuh bisa atau bisa ngelakuin semua hal. Tapi kan yang nilai kita tuh orang lain kan. Nah gimana cara orang lain tuh tahu kita gitu. Nah cara orang lain tahu kita ya kita aktif gitu. Misalkan dengan ikut organisasi atau ikut perlombaan. Jadi seakan-akan orang tuh ngakuin tuh, oh bener tuh ternyata Cia tuh bisa debat loh karena dia bisa menang gitu. Nah jadi kan seakan-akan kita nggak ngerasa kalau kita tuh pintar tapi nggak orang lain nggak ngakuin gitu. Nah jadi dengan aktif orang jadi tahu kita gitu. Wah, dari keaktifan ini banyak banget ya hasilnya ya. Dari juara-juara dan juga banyak. Terutama untuk jadi guru private aja tuh udah nilai kebermanfaatannya tinggi banget gitu ya. Jadi dari ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan di kelas kita sharing ke atau Kak Cia sharing ke adik-adiknya gitu. Dan ngomong-ngomong nih saya sempat dengar katanya Kak Cia lulus 2 gelar nih. Oh iya. Wah. Kenapa kok bisa lulus 2 gelar? Apakah satunya ada dari teknik kah atau gimana gitu? Atau gimana tuh? Boleh banget ceritain. Di akuntansi itu ada namanya sertifikasi. Jadi sertifikasi itu kayak kita ahlinya di mana gitu. Nah kemarin aku kebetulan ikut yang QRMO, Qualified Risk Management, pokoknya tentang kualifikasi dari manajemen resiko lah gitu. Nah terus ikut itu. Terus ada training sertifikasi, abis itu ikut ujian, lolos dan aku dinyatakan kompeten, makanya aku bisa dapat gelar QRMO. Jadi gelar aku tuh 2, SAK QRMO. Jadi sertifikasi ya. Itu sertifikasinya inter atau nasional yang BNSP? BNSP. Oh BNSP, tapi itu udah keren banget karena sulit loh buat lulus qualified di sertifikasi gitu. Iya, jujur. Ini ada apa lagi nih? Kayaknya kalau kita korek-korek lagi makin banyak nih ya, kita makin minder dan makin mundur gitu. Nah, tapi
balik lagi sama yang QRMO, aduh takut salah penyebutan deh. Iya QRMO itu, apakah cuma kamu doang atau seluruh anak akuntansi apa gimana tuh? Tergantung kita sih, maksudnya kalau kitanya minat ikut sertifikasi ya kita ikut, karena sertifikasi itu banyak kan, ada yang brevet, ada QRMO, ada teknisi accounting gitu, banyak. Jadi tergantung kita minatnya di mana gitu. Nah berarti yang misalnya sama kamu nih QRMO gitu, berarti semua yang ikut QRMO juga dapat 2 gelar itu apa gimana? Belum tentu, karena dia pas diujianin kalau seandainya dia nggak dinyatakan kompeten, berarti dia nggak bisa dapat gelar QRMO gitu. Oh, jadi cuma untuk anak-anak yang lulus aja ya? Yang dinyatakan kompeten gitu. Oh beda lagi berarti dengan lulus dan kompeten tuh beda lagi. Sulit ya, Say? Ya karena kalau sertifikasi itu yang aku tahu tuh memang kita ikut kelasnya dulu, nanti memang ujian. Nah ada juga kayak tahapan-tahapan yang ujiannya diwawancara yang lama banget, ada yang memang langsung ujian. Kalau Kak Cia nggak coba ikut yang auditornya gitu? Pengen nyoba. Jadi tuh makanya aku ngambilnya QRMO dulu karena tuh berhubungan banget sama auditornya Auditor nanti. ya. Karena kan kalau di QRMO itu kita belajar resikonya kan, resiko. Nanti tuh ada resiko tentang auditnya gitu kan. Nah setelah itu baru aku rencananya mau ikut yang auditnya gitu. Ya, makanya aku pikir kenapa nggak auditor sekalian gitu, biar langsung terjun, lulus, Tapi langsung jadi auditor gitu. Tapi sebenarnya lebih ke step by step ya Step, kamu iya, ngambilnya ya. Aku emang lagi ngejar yang step by stepnya sih, biar lebih paham gitu. Iya. Jujur kemarin juga MBTI kan juga ada sertifikasi kan sebenarnya. Nah itu aku juga ngambil financial management, risk management, beda lagi sih sama kamu. Pokoknya aku financial risk management aja. Nah itu. Tapi emang sulit ya, Say. Kalau kamu gimana tuh tesnya kemarin tuh? Ya lumayan sih, ada ngerjain soal kasus sama ada beberapa pilihan ganda sih kemarin. Kayak gitu ya. Emang gak beda jauh tapi susah banget ya saya soalnya sejujurnya. Makanya kalau misalnya mau belajar, sebenarnya kunci sertifikasi tuh kalau ikut trainingnya dan ikut kelasnya yang bener-bener fokus itu bisa sih, karena ya soal-soalnya dari kelas-kelas kita itu lagi kan. Iya. Kalau di aku kemarin sama juga ada sertifikasi namanya audit komunikasi. Itu seharian full dari pagi sampai sore bener-bener diwawancara. Jadi memang teknisnya tuh kan ada beberapa yang ujian tulis ya. Kita paham enggaknya, ini mah diwawancara. Karena kalau audit komunikasi kan memang kita nge-audit sistem komunikasi satu organisasi gitu ya. Atau mengenai manajerial pengelolaan organisasi, kita nge-auditnya di bagian komunikasinya. Jadi kalau ada permasalahan tuh, itu tuh masalah dari apa gitu. Nah sehingga tesnya tuh memang kayak seharian gitu diwawancara. Jadi kayak tentang kalau ini gimana lebih kita di study kasus gitu. Dan itu lumayan sulit. Dan yang sampai akhir tuh kalau gak salah yang sertifikasi sampai akhir tuh ada berapa ya, 5 apa berapa orang gitu. Tapi sekarang masih nunggu juga pengumuman lolos atau enggaknya gitu. Berarti kamu belum ada pengumumannya ya. Dan aku nggak lanjut. Sulit ya saya. Kenapa tuh? Enggak, saya jadinya lebih memilih ya udah saya di kelas aja gitu. Karena memang ini mah jujur Li ya, selain daripada memang materi yang diujikannya lumayan harus mikir ya, dan juga bayar juga. Iya, ada biayanya. Iya, ada biayanya yang lumayan gitu. Karena ya itu memang gelarnya bisa kita terapkan di belakang nama kita gitu. Karena dan sertifikasi juga sangat amat berpengaruh untuk CV kita ya, untuk kita mau masuk ke bagian apa. Betul, itu untuk kerja emang kepake banget gitu ya. Dan jadi banyak banget ya ternyata yang pengen kita ketahui gitu dari sosok Kak Cia ini, yang merupakan mahasiswa bisa jadi salah satu andalannya FEB gitu ya. Aduh, amin. Amin, ya Allah amin. Aduh, ini mana Bapak kemahasiswaan FEB? Pak. Ya, siap-siap nanti Kak Cia di panggung ya untuk wisudawan berprestasi. Amin. Ditunggu banget ini mah. Wah, nanti kita cek ya kalau misalkan Kak Cia bener-bener naik ke panggung wisudawan berprestasi, kita kasih hadiah. Ucapan. Emang bukannya kalau misalnya mahasiswa berprestasi tuh ini ya, kayak maksudnya kita nge-input juga perlombaan kita gak sih? Iya benar. Nanti ada seleksinya lagi. Ada seleksi lagi kan? Mungkin kalau mahasiswa berprestasi udah kelewat ya, wisudawan berprestasi. Iya, maksudnya wisudawan berprestasi maksudnya. Ya ada seleksinya lagi, mudah-mudahan salah satu ya dengan tadi juara nasional semua, gimana Kak Dede? Itu kayak ada satu hal tiket gitu. Apa?
Tadi kan juara nasional semua tuh. Oh Itu iya, tiket banget itu buat udah tiket masuk. banget. Harapannya lancar selalu ya. Nah, Mm-mm. habis itu tuh aku sampai kayak ya Allah, Cia kok keren banget ya. Aduh, Nah, bisa banget deh. tapi yang perlu kita ketahui ya, selain daripada keren itu, kita perlu tahu nih tantangan, hambatan yang Nah, selama ini betul. dijalani. Karena asaan kayak nggak mungkin gitu ya, Iya, tiba-tiba mulus banget iya. gitu. Pasti ada struggle-nya Ada gitu. struggle-nya Apa apa? sih? Kalau tantangannya banyak banget Mm-mm. sih. Mentalnya udah kuat nih guys. Kalau Iya. diceritain, aduh nggak cukup 1 episode gitu Iya. ya. Apa? Kita bikin 2 Boleh episode nambah untuk episode Cia. nanti. Apa Iya. nih? Ya kalau tantangan terbesarnya sih bener tadi ngelawan diri sendiri sih. Iya. Kayak magernya gitu. Harus bener-bener bisa nih gitu. Iya. Terus kayak ya punya target sih. Kalau tantangannya itu paling ngelawan diri sama ngatur waktu. Itu Nah, kayak itu. 2 hal yang besar banget gitu tantangan untuk bisa aktif dan lain sebagainya gitu. Betul. Mm-mm. Oh, berarti yang tantangan pertamanya memang melawan diri sendiri Bener. gitu ya. Tapi ada gak sih hambatan tantangan dari eksternal, maksudnya eksternal diri kita? Terus juga apa solusinya? Karena ini bisa jadi salah satu referensi banget itu. Dan tadi juga boleh kok dijelasin kayak tantangan diri, emang diri sendiri tantangannya, tapi kayak solusinya apa gitu. Oh, oke. Nah misalnya kalau kayak mager gitu kan, misalkan pasti tuh kita tuh termasuk aku ya mager gitu kan, kalau kita udah di kasur tuh pasti mager ngapa-ngapain kan. Betul. Iya. Bener kan? Kalau udah pegang HP scroll TikTok. Paling kayak males banget ngapa-ngapain. Nah baik lagi ada aja gitu pikiran yang aduh mati gue kayak gimana sih aku gitu. Kayak aduh ngapain sih kok nggak produktif gitu. Kayak gitu kan. Karena tuh ngeliat orang di TikTok tuh kayak aduh gila ini prestasinya banyak banget gitu kan. Nah terus ya udah mungkin cara ngelawannya itu baik lagi punya pikiran kayak negatif gitu loh. Pikiran negatif dalam artian membangun ya, bukan negatif yang gimana-gimana gitu. Negatif membangun tuh kayak gini. Kalau seandainya aku tidur, berarti udah ada misalkan aku males-malesan nih, satu jam malesan, udah banyak nih sayangan aku di belakang aku yang bakal ngejatuhin aku gitu. Karena banyak banget nih, maksudnya dalam artian ngejatuhin aku tuh orang-orang tuh lebih ngejar waktunya gitu. Nah mereka tuh lebih produktif, sedangkan aku leha-leha 1 jam, sedangkan 1 jam tuh bisa dipakai buat apa aja gitu. Ibarat nulis mah kalau bab 1 sampai bab 3, bab 1 itu udah beres tapi tidur dulu gitu. Tapi yang lain gak tidur, bab 2 beres, pas kita bangun kita baru ngerjain bab 2 gitu ya. Terus apa lagi tuh Kak? Kalau aku sih buat ngelawan itu aja, tantangan di diri aku biasanya nyari tahu ngelakuin hal yang aku suka lagi gitu. Kan tadi mager tuh, kalau misalkan ngetik beresin bab 1 misalkan. Mager nih, kayaknya ngetik tuh bosen. Akhirnya ngapain? Cari kesibukan yang bikin aku suka. Nah, biasanya tuh aku suka ini dandan gitu ya. Mix and match baju aku gitu kan. Padahal itu nggak kemana-mana, cuman pada hari itu kayak gitu. Nah, habis itu kalau udah capek nih misalnya, kayaknya udah balik nih mood aku buat ngerjain sesuatu, baru ngetik lagi. Emang butuh peralihan sih ya. Nah, iya benar peralihan. Apa namanya, stretching lah. Cuman kalau laki-laki kayaknya agak ini ya. Iya, maksudnya gini, kalau misalnya kayak aku kan, kalau Cia mungkin pelariannya tuh ke make up gitu kan secara Ruby community nih guys. Nyambung tuh gue enggak. Tapi kan kalau misalnya kayak aku nih, kalau aku kan bukan mager ya, tapi maksudnya kalau misalnya peralihannya tuh bisa nonton, bisa entah itu Netflix, entah itu YouTube, itu kan bisa semuanya ya. Jadi setiap orang pasti punya peralihannya masing-masing untuk biar nggak stres juga sih sebenarnya. Kamu stres gak sih 5 jam depan laptop jujur? Aku tidur biasanya. Tapi tidurnya ini loh, kayak misalkan bener-bener di bangku dan aku kasih waktu kayak 15 menit tidur atau 30 menit nanti kebangun lagi. Itu buat kayak apa ngecas sementara lah gitu badan gitu. Kalau aku kayak gitu gak bisa, pusing jadi. Pusing ya. Tapi kalau udah terlatih, udah biasa kayak tidur 5 menit langsung bangun lagi, abis itu wudhu. Gitu. Nah itu kan baru tantangan internal. Kalau eksternal nih kan ya, yang namanya zaman sekarang ya gitu, ada aja kayak misalkan Kak Cia ambis nih, ada aja orang yang bilang kayak, ih kamu ambis banget sih, ih kamu ambisius banget atau apa gitu. Nah kadang hal-hal kayak gitu mengganggu gak sih? Atau pernah dialami gak sih gitu? Pernah dialami pastilah ya. Maksudnya kayak
misalnya di kelas nih kita mau nanya aja tuh bilang lu mulu gitu. Iya. Kayak ambis banget sih, kasih dong yang lain gitu kan. Cuman aku kayak nanggepnya tuh aku tuh nggak mau ambil pusing gitu loh sama omongan orang gitu, kayak ya udahlah terserah mau nganggap apa, yang penting aku tetap maju gitu. Iya, benar sih. Itu sih. Berarti dengan afirmasi negatif mungkin ya, atau hal-hal negatif dari perkataan orang lain dianggapnya bodo amat gitu ya. Aku anaknya nggak mau mikirin hal-hal yang nggak, maksud itu sempat kepikiran, tapi balik lagi kayak udahlah, mereka ngomong kayak gitu karena mereka nggak tahu prosesnya gitu kan. Jadi ya udahlah bodo amat gitu. Lebih baik tutup telinga sih dibandingkan jadi stres ke kita lagi. Tapi hal itu memang aku juga aneh nanggapinnya ya. Ada satu sosok di kelas temen juga gitu yang dia aktif nanya. Menurut aku kayak ketika memang dia nggak ngerti itu satu hal yang momen bagus itu ya. Daripada dia nanya tiba-tiba di grup atau nanya ke orang lain, mending nanya ke dosen langsung gitu ya. Dan juga karena itu momen-momen belajar di kelas, jadi itu salah satu kesempatan. Begitupun buat telutizen, kalau memang ada hal yang ditanyakan silakan tanyakan gitu. Mumpung masih jamnya. Karena kalau udah di jam kuliah kita susah nemuin dosen yang mau bimbingan, susah kan. Betul saya. Ya kan? Jadi mumpung di kelas gitu guys, jadi bisa maksimalkan. Kalaupun ada kayak awas lu nanya lo, nanti gak kelar-kelar ya kelasnya gitu. Iya biasanya juga, biasanya tuh diancam gitu ya. Males. Orang-orang tuh gak mau nanya, maksudnya dibilang lu nanya mulu, itu tuh gara-gara anak-anak yang pengen cepet beres sih sebenarnya. Gitu, jadi kayak oke guys, bilang aja gitu. Aku kesini kuliah untuk belajar gitu, untuk nyari ilmu gitu. Tapi untungnya teman-teman kelas aku ya, kalau seandainya aku udah nanya gitu tuh, mereka udah tahu gitu loh, kayak udah tutup nih pertemuan, terus kayak bilang siapa yang mau nanya, mereka tuh udah tahu gitu bakal 15 menit tuh waktu mereka akan tersita gitu. Untung teman-teman kelasnya pengertian ya. Padahal mereka nggak dengerin, udahlah males gitu. Tapi kayak udah terbiasa gitu ya. Guys, dosen misalkan kalau julidnya tema ya, dosen, terima kasih udah cukup ya, ada yang mau tanya di grup kelasnya kayak, guys siap-siap 15 menit. Gitu ya. Wah luar biasa pokoknya. Terus ada lagi gak hal lain gitu Kak? Hal lain. Maksudnya yang jadi hambatan atau mungkin kayak tantangan lah gitu dari pihak eksternal kita gitu. Apakah pernah ada satu momen di mana ada yang mempersulit dari segi administrasi kah atau apa dan lain-lain gitu? Kalau untuk eksternalnya paling kita, kalau aku lomba ya, karena aku lomba tuh ada yang individu, ada yang tim kan. Nah eksternalnya mungkin di timnya sih, kayak kita nemuin sosok orang yang solid sama kita gitu loh. Jadi kayak kita udah ke A, B, C, D, nah yang solid tuh yang mana gitu. Itu susah sih, itu tantangan banget sih buat nyari partner yang cocok nih buat kita gitu. Karena ada yang cocok tapi pas udah dijalanin tuh beberapa bulan atau gitu tuh nggak cocok gitu. Nah jadi benar-benar kayak nyari tim yang solid tuh agak susah itu sih. Berarti kalau kamu lomba gitu kan bawa nama Telkom kan? Nah itu timnya dibentuk sendiri kah? Apa kamu sendiri apa dari Telkomnya gitu? Kita ngebentuk sendiri sih. Bentuk sendiri. Tapi tetap ya susah nyari ya kalau misalnya yang klub kayak gitu mah. Karena apalagi kalau lombanya debat lagi kan, itu ya yang biasa mungkin sulit juga. Tapi untungnya aku tuh nyari tim tuh dapat yang solid karena itu satu perkumpulan sama aku gitu loh. Satu circle. Ya temen-temen aku gitu. Jadi kayak enak gitu karena kan kita udah tahu yang dia nggak suka apa, yang kita suka apa. Jadi pas lomba tuh kita nggak ngebahas pribadi, tapi pure ngebahas lombanya. Kerjaan. Karena bahas pribadi udah biasa gitu ya. Seminggu ini kita fokus bahas lomba dulu ya gitu. Gitu. Dan memang kadang ya salah satu tantangan terbesar ketika lomba bareng tim tuh menyesuaikan waktu. Apalagi beda jurusan ya. Ya kalau fakultas belakang ayo kuis itu. Kuisnya tuh bener-bener ditulis itu loh, kayak hitung-hitungan itu. Kalau fakultas depan kuisnya alhamdulillah ya, benar salah. Jadi kita masih bisa bismillahirrahmanirrahim itu loh, pilihan ganda. Masih bisa cap cip cup gitu. Nah kalau ini berarti selama pengalaman ini teman lombanya memang satu jurusan kah atau satu kelas atau beda-beda jurusan? Ya itu aku pernah ikut lomba yang semua itu jurusan akuntansi, yang ada juga yang yang jurusan MBTI juga pernah. Jadi paling untuk ngebagi waktunya kita emang cari timing yang pas gitu loh. Jadi kalau misalkan di siang aku nggak bisa nih, karena ada aja kan misalkan pagi si A nggak bisa, siang akunya yang nggak bisa. Nah kan kita bingung tuh mau cari yang mana. Biasanya di chat kayak bahasnya ini ya nanti waktu yang pas baru kita bahas semuanya gitu. Jadi nyicil bahasan dulu di grup ya, bahkan mungkin ngasih referensi ini linknya, ini link A, B, C gitu ya. Benar. Jadi itu guys salah satu solusi juga ya buat buat temen-temen yang lomba kalau misalkan masih sulit menemukan titik waktu yang
apa namanya waktu yang sama gitu ya, titik terang waktunya gitu. Teman-teman bisa menggunakan cara kayak tadi, semua yang bakal dibahas nanti kirim ke grup gitu. Iya. Iya. Mumpung lagi inget poin A, poin B, poin C kirim ke grup. Jadi nanti pas ketemu ada satu momen langsung bahas semuanya beres. Biasanya kita di Mm-mm. Gidok sih. Kan Oh Google iya, Docs Gidok. bisa Mm-mm. diedit-edit sendiri kan. Nah, misalkan Iya. aku lagi dapat info ini, terus aku Mm. ketik di Docs, terus nanti teman aku juga dapat. Nanti semuanya itu share di sana, jadi kita tahu. Iya. Gitu. Nah, itulah manfaatkan teknologi ya Benar. dan fasilitas. Sia, kalau ikut lomba gitu biasanya persiapannya berapa lama sih? Kalau untuk persiapan, jujur ya kalau untuk lomba akuntansi yang nasional kemarin, itu aku persiapannya tuh H-1. Jujur itu aku sama teman-teman yang satu tim itu H-1. Keren Benar-benar banget sih. H-1. Kita pun gak expect bakal juara gitu loh, karena Iya. target kita harus di ranking 3 sebenarnya. Iya. Nggak target juara 1. Iya. Tapi kebetulan Dewi Fortuna ada di kita. Jadi kita dapat juara 1 gitu. Berarti itu apa yang debat ya? Yang debat akuntansi ya berarti. Debat perpajakan. Debat, maaf guys, aku salah. Debat perpajakan itu juara 1 tapi belajarnya H-1, persiapannya H-1. Itu gimana H-1 kalian kelompok apa sendiri? Kelompok kan. Nah, itu gimana tuh persiapan kalian H-1 lomba tuh gimana? Sebenarnya kalau H-1 lomba riwah banget sih, kayak kita harus meet tuh setiap saat gitu. Harus meet, harus cari data, kayak nanti bahasnya ini ya, terus di grup tuh rame banget gitu kan di H-1 itu. Jadi sebenarnya sebelumnya kan karena kita udah belajar di SDS kan, jadi kita udah dikasih basicnya, jadi pada saat lomba ya mau nggak mau harus siap dengan yang kita punya gitu. Tipsnya itu mungkin bisa juara kayak gitu mungkin karena tim aku tuh emang anak-anak yang suka baca dan tahu info-info yang terbaru gitu loh. Jadi kalau seandainya aku lupa si data A, teman aku nih udah ingat ini jawabannya kayak gini, jawabannya kayak gini gitu. Jadi up to date ya. Jadi itu emang tim aku yang di lomba debat juara 1 ini emang solid gitu, cari semuanya gitu. Biasanya apa tuh kalau boleh tahu ya di spill gitu waktu lomba debat perpajakan tuh bahas apa gitu? Apakah ngitung pajak aku gitu atau pajak siapa gitu? Kalau lomba debat perpajakan tuh sebenarnya ngebahas tentang misalkan penghindaran pajak nih, tax avoidance, penghindaran pajak itu kalau diterapin di Indonesia kayak gimana gitu. Nah, dari sisi pro maupun sisi kontranya. Nah, kita ngebahas itu. Terus misalkan ada peraturan baru nih yang menyatakan bahwa misalkan orang yang kurang berpenghasilan itu bisa ditutupi sama pajak orang yang berpenghasilan tinggi. Nah, itu kan jadi pro kontra kan. Nah, di debat itu dibahas. Kalau kamu sisi pro-nya berarti kamu setuju dengan aturan itu, tapi kalau sisi kontranya berarti kamu nggak setuju dengan aturan itu gitu. Nah, kita ngebahasnya pakai data semua gitu. Data. Dulu kebagian apa? Pro atau kontra? Aku pernah dua-duanya. Jadi pernah pro, pernah kontra. Kalau pro itu berarti setuju kalau misalkan ada yang enggak bayar pajak dibayarin sama yang penghasilannya ditalangin ya. Lebih berpenghasilan tinggi gitu. Kalau yang setuju ya berarti is oke gitu. Hal itu setuju karena ada konsep mungkin saling membantu kali ya. Kalau nggak setuju nggak mau lah gitu, ini hasil kerja gua gitu susah kan. Lomba debat tuh termasuk susah loh lomba yang maksudnya karena kita ngedebatin suatu data harus basicnya based on data kan semuanya. Karena jalan loh Kak antara otak yang berpikir dan juga mulut yang menyampaikan itu harus sinkron gitu. Saya biasa suka beda ya. Kadang buat kita yang agak lemot ya dan agak pelupa gitu. Jadi Nah, kalau boleh tahu nih kalau jawaban kontranya gimana nih? Kalau kontranya yang buat mosi yang aku bahas tadi. Yang baru mosi tadi. Oh, kalau buat yang tadi tuh kenapa kita yang berpenghasilan tinggi itu kita nggak setuju buat nalangin yang berpenghasilan rendah karena ini kan iya benar kata kamu tadi, karena setiap orang tuh punya penghasilan dan pasti orang yang berpenghasilan tinggi tuh nyangka kalau dikasih ke yang rendah berarti nggak ada tanggung jawab dong buat si wajib pajak yang berpenghasilan rendah kan. Jadi mereka kayak nyangka di nextnya itu tetap nggak mau bayar pajak gitu karena kan bakal ditalangin juga gitu. Itu sih kontranya. Terus solusinya apa tuh? Solusinya mungkin pemerintah tuh bikin range-nya gitu yang bisa ditalangin tuh yang berpenghasilan kayak apa dan dia terdampak apa gitu. Iya, benar sih. Jadi ya kasus tertentu lah ya. Emang agak beban ya kalau semuanya ditalangin ya.
Jadi kita mau kerja maksimal gitu, pengen dapat penghasilan banyak, lebih mikir lagi, nggak mau daripada ditalangin. Mending biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa aja. Logikanya kan ke sana gitu Iya ya. bener-bener kalau dipikirkan secara logika ya. Gitu. Tapi kalau secara keikhlasan dan menuju surga ayo membantu dan berbuat baik gitu ya. Nah mungkin sekarang step selanjutnya Cia mau kemana nih? Asik kok ngomongnya kayak serius banget ya. Iya. Cia mau kemana nih? Maksudnya kan Ini pakai sound yang sedih-sedih gitu ya. kan ini kita mau maksudnya udah lulus, udah mau wisuda kan. Cia step selanjutnya mau kemana nih? Apakah kerja kah? Atau mau lanjut S2 yang tadi kita bahas apa gimana nih? Kalau aku sih mungkin plan buat selanjutnya itu aku lagi ya apply kerja sambil aku daftar S2 gitu. S2 di? Nanti kita tunggu. Kita tunggu aja ya. Dimanapun. Itu di Instagram aku. Oke, Instagramnya apa? Boleh Cynthia Betaria _ Pokoknya mah something big is coming gitu ya. Yang pasti kalau S2 Akuntansi Telkom University belum buka, ditunggu aja ya. Nah, iya bener itu. Coba kalau buka pasti sih langsung masuk ya? Ambil fast track gitu ya. Jadi bukan sekarang lagi daftarnya tahun sebelumnya gitu ya. Kemarin harus udah daftar ya. Jadi ya harapannya mudah-mudahan ya tetap lancar nanti karir-karir ke depannya. Dan juga namanya lulusan akuntansi semoga lolos ya di perusahaan besar itu gitu. Iya. Apa nama perusahaannya? KAP Big Four. KAP Big Four gitu. Amin. Kan incaran anak akuntansi semua iya, ya. Seluruh Indonesia ya pengen ke sana gitu ya. Oke, mungkin boleh deh nih ya untuk terakhirnya closing statement untuk para teletizen dari Cia. Tapi kalau boleh sebelum closing statement tuh boleh apa namanya Kak tadi loh tips-tips yang tadi. Oh iya, tipsnya ngasih tips belajarnya efektif mungkin, tips ketika kalau pengen lomba tuh supaya menangnya harus gimana gitu. Apakah harus H-1? Tips and Boleh trick ya. spill sikit-sikit aja gitu. Mungkin dari yang pertama tuh tips belajar. Kalau dari aku tips belajarnya itu tahu tujuan. Kalau kita udah punya tujuan, tetapin skala prioritas dan punya list-list yang bakal kita wujudin. Kalau udah itu bisa ngelawan diri, itu magernya dikurangin, terus sama bisa cari hal-hal lain buat mager kita tuh bangkit lagi biar nggak mager gitu. Mungkin tips belajarnya itu. Terus kalau untuk lomba itu di kuliahan itu cari UKM atau organisasi yang bisa ngembangin skill kita, yang memberikan benefit lah buat kita gitu. Kalau seandainya UKM ini nggak memberikan benefit, nggak sesuai nih sama passion kita, itu dikebelakangin dulu. Cari UKM yang benar-benar memberikan benefit buat kita gitu. Terus sama kalau untuk persiapan lomba, sama sering ini sih ikut organisasi gitu. Kita nggak harus terjun ke organisasinya, tapi setidaknya kita punya temen gitu loh buat relasi. Kayak aku tadi, kayak misalkan kita tahu nih tim yang solid tuh kayak gimana, teman-teman yang baik buat diajak lomba tuh kayak apa, kan dari kita bersosialisasi kan kita taunya orang ini berkompetisi sama kita tuh cocok atau enggak gitu. Itu mungkin tips lombanya. Sama banyak baca sih, banyak baca, banyak belajar, dan nggak usah pikirin omongan orang lain tentang diri kita. Fokus aja sama hal yang kita hadapin sekarang dan yang mau kita tuju gitu. Karena kalau kita mikirin orang tuh nggak akan ada habisnya gitu. Kayak kita mikir lu mah juaranya juara 2 doang gitu. Nah 2 doang, tapi kan dia nggak tahu proses kitanya gimana gitu. Nah nggak usah pikirin, karena kita tuh buat ngebuktiin ke orang bukan dari membalas cemooh atau membalas omongan orang, tapi balaslah dengan prestasi yang kita punya. Guys, masukin highlight ya. Jadi itu bisa dibuat reels ya. Iya, tolong ya. Dan itulah tips-tips dari Kak Cia ya mengenai dunia perkuliahan ya, aktivitas kuliah, entah belajar, aktivitas di luar kelas maupun di dalam kelas. Betul. Nah, sekarang baru boleh pesan kesannya atau mungkin nanti tambahin kesan sedikit ya kuliah di Telyu ya. Nah ini biar nanti orang tua yang nonton video ini bisa turut serta merasakan gitu ya perjuangan atau masa-masa indah di Telyu-nya kayak mana gitu ya. Oke, kalau pesannya kesan dulu kali ya. Boleh. Kalau kesan di Telkom seru banget di Telkom. Pokoknya buat teman-teman yang mau daftar nih di Telkom University, ini wadah yang bagus banget gitu. Karena bener-bener ngedukung dari segi akademik dan non akademik. Terus juga di Telkom tuh
enaknya tuh kalau yang aku rasain ya di prodi aku tuh nggak ada strata ekonomi gitu. Jadi sama aja mereka tetap mau berteman sama orang yang mungkin ekonominya kurang atau enggak, itu di Telkom tuh di prodi aku ngerasain tuh nggak ada strata itu gitu. Tapi aku di yang lain nggak tahu ya. Tapi kalau di prodi aku kayak gitu. Sama kalau mau lomba tuh benar-benar disupport sama kampus gitu. Betul. Itu pasti ya. Ya itu kesan di Telkom University. Sama kalau di Telkom University tuh kita tahu lah ya Telkom University itu PTS nomor 1 katanya. Betul. Bukan katanya, Bukan memang. katanya, memang ya. Datanya jelas. Datanya jelas. Nah, gimana nggak suka gitu kan sama Telkom University gitu. Nah, bagus banget untuk berproses di sini gitu. Sama kalau pesannya mungkin kalau pesannya dari aku, jangan lupa belajar, aktif, berkontribusi untuk diri sendiri dan banggain orang tua. Jangan lupa banggain orang tua. Wah, terima kasih banyak Kak Cia. Banyak banget insight ya. Betul. Sore hari ini, sekarang udah sore ya, dari siang tadi ya. Kita waktu singkat ini mendapatkan banyak insight dari Kak Cia mengenai perkuliahan dan juga tadi banyak tips-tipsnya ya, yang tentunya bisa menjadi salah satu referensi untuk kita semua nih, tentunya yang masih kuliah gitu. Betul. Oke. Oke. Kalau begitu tentunya aku Dede dan aku Rofi, terima kasih banyak dan terima kasih juga Kak Cia atas kesempatannya. Dan kami tunggu Teletizen dan calon Teletizen semuanya untuk bergabung bersama kami Telkom University dengan stay tune di Instagram SMB Telkom atau website smb.telkomuniversity.ac.id. Sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Bye bye.